Awalnya dulu waktu saya kecil lah, umur-umur kali ya tahun-tahun 70-an ya, itu kan prestasi bulu tangkis kan udah hebat banget gitu ya. Jadi kalau satu-satunya olahraga yang saat itu populer ya, karena prestasinya. Jadi kalau kalau ada All England, ada Thomas Cup, itu kan, waduh, apa namanya, mewabah gitu. Badminton di mana-mana, bisa di outdoor di mana aja. Orang main badminton bisa pakai piring, panci dan lain sebagainya gitu ya. Saat itu kan raket juga kan orang nggak terlalu banyak yang sanggup beli juga gitu ya, nggak sekali sekarang. Jadi ya ikut-ikutan lah mulanya gitu, kayak anak-anak gitu pakai apa aja gitu, main di outdoor. Kakak-kakak sih waktu itu juga main juga, ada kakak yang cukup rutin main gitu. Kadang sesekali kalau raketnya nggak dipakai suka pinjem gitu lah. Dari situ mulanya, terus kemudian uh, diajak, jadi gini, jadi kalau sekarang mungkin porseni ya, SD gitu ada ya, pertandingan olahraga antar SD. Nah itu waktu itu mulanya di apa, ikutan sekolah, mewakili sekolah gitu, dan menang gitu. Awalnya itu sih, terus kemudian join klub. Kalau nggak salah antara kelas 5 atau kelas 6 lah, SD ya. SD, terus kemudian setahun kemudian begitu lulus SD, yang kebetulannya lagi ke dekat rumah itu ada PB Mutiara, mungkin tahu ya, di Bandung kan terkenal ya. Jadi dia pindah ke dekat rumah, nggak terlalu dekat sih, kira-kira mungkin 1 kiloan gitu ya. Pindah ke situ dan ya ikut join ya, dengan klub itu. Apa ya, badminton ini udah kayak punya ekosistem ya, kayak ekosistem. Kalau kenapa prestasinya bulu tangkis sekarang ini dari dulu sampai sekarang ini bagus tuh karena punya ekosistemnya. Jadi ada klub apa, klubnya yang punya program latihan, punya pelatih gitu ya. Terus kemudian ada turnamen-turnamen, walaupun nggak sebanyak kayak sekarang. Dulu paling ada kejuaraan regional, misalnya Bandung, kalau saya di Bandung ya, terus kemudian Jawa Barat, tingkat provinsi, kemudian nasional gitu. Kalau sekarang kan udah banyak lagi, selain pertandingan apa regional kayak begitu, nasional, ada lagi yang open turnamen dan lain sebagainya. Nah, dari latihan-latihan di klub itu suka ikut kejuaraan, yaitu mula-mula dari tingkat Kota Madia, kemudian tingkat provinsi ikutan. Nah, ya dari Kota Madia kemudian apa ya, terseleksi bisa mengikuti Jawa Barat, provinsi, dari itu provinsi bisa mewakili menjadi kejuaraan nasional gitu. Nah, tahun berapa ya? Kalau nggak salah 76 apa gitu. Itu belum lahir ya. Oke, itu ikut kejuaraan nasional, itu masih junior. Saat itu uh, masih kalah sih saya, kalau nggak salah semifinal lah ya, semifinal tuh. Terus kemudian dari situ saya di talent scouting, direkrut masuk pelatnas di akhir tahun 76. Jadi dari situ baru masuk pelatnas. Nah, ya, nah ada cerita sedihnya tuh pada saat itu tuh. Di akhir tahun 76 apa ya itu, kalau nggak salah. Itu ada kejuaraan Asia Junior. Sebetulnya saya terpilih juga harus mewakili ke sana. Tapi nggak bisa berangkat karena nggak punya paspor.
Kasus warga negara dulu. Iya, gitu. Itu pertama harusnya keluar negeri tapi terus nggak bisa, itu nangis Bombay itu. Ya, memang ketika saya jadi apa, waktu jadi ikut kejuaraan porseni di SD itu, terus jadi juara itu pertama kali saya muncul motivasi saya ingin jadi pemain bulu tangkis, saya ingin jadi juara dunia gitu. Kenapa? Karena motivasi muncul karena waktu saya kecil kita tuh termasuk orang yang nggak mampu gitu. Boleh katakan nggak mampu. Sekolah pun nggak sanggup bayar gitu. Sering kali nunggak sampai berbulan-bulan gitu ya. Nah, waktu jadi juara itu akhirnya dapat hadiah. Hadiahnya berupa keringanan uang sekolah. Nah, itu muncul motivasi di situ. Saya bilang, waduh, kalau saya bisa jadi juara dunia atau bisa jadi juara, ya pokoknya juara dunia gitu, itu saya bisa membantu orang tua gitu. Itu aja sih motivasinya tuh waktu itu. Ya akhirnya latihan masuk pelatnas. Nah di pelatnas juga motivasi itu makin besar gitu. Saya merasa bahwa uh, bulu tangkis adalah satu-satunya jalan buat apa namanya, keluarga saya melalui saya untuk bisa memperbaiki kehidupan ekonomi gitu. Itu apa namanya, yang menjadi motivasi sehingga ketika gagal berangkat sedih, ya beberapa saat sih nangis Bombay itu, tapi setelah itu ya lebih lebih ini lagi, lebih semangat lagi gitu. Kenapa? Karena waktu di pelatnas saya kan masih paling junior waktu itu ya, dan di saat saat itu tuh ya nggak ada kayak sekarang, pelatnas begitu banyak penghuninya, ada junior, ada senior gitu ya. Yang saat itu nggak ada, harus bersaing. Kita junior ya harus bersaing dengan senior karena um, apa namanya, saat itu tantangannya adalah satu, kita PBSI tidak memiliki dana seperti yang sekarang ini. Dananya tuh sedikit banget, dari pemerintah juga nggak ada, hanya kadang dari uluran atau bantuan-bantuan dari pengusaha gitu. Dan itu nggak sustain ya, gitu. Terus kemudian pertandingan juga nggak sebanyak sekarang, paling cuma ada All England, kejuaraan dunia, paling 1 tahun 3-4 kali aja. Nah, terus kemudian udah pertandingan sedikit, eh, dana untuk pengiriman atlet juga terbatas, sehingga kita harus berebut gitu, berebut tiket lah istilahnya. Nah, artinya berebut tiket itu kita harus bersaing satu sama lain dengan secara sehat gitu. Ya satu-satunya jalan, apalagi saya yang junior, adalah mengejar ketertinggalan ya, apa namanya, mengejar prestasi kakak-kakak saya itu dengan cara ya latihannya lebih banyak dari mereka gitu, baik dari waktu, dari semangat dan lain sebagainya gitu. Itu apa yang kesulitan eh, kita saat itu, karena apa namanya, ya mau nggak mau harus kita bersaing di dalam dulu gitu untuk dapat bisa ikut pertandingan di luar negeri. Kejuaraan pelajar ASEAN di Malaysia. Itu terus kemudian SEA Games. Ada lagi Uber Cup, tapi cadangan waktu itu masih.
Lupa ya. 28 jadi banyak yang lupa juga gitu. Apa ya? Ya mungkin ini melanjutkan tadi kan pertandingan tuh nggak banyak ya dulu. Jadi kita kalau ada pertandingan di mana kebetulan bisa berangkat, itu hayu aja gitu. Nah, sampai kita tuh waktu kapan tuh pernah bertanding di India. Di India ada 2 kota kalau nggak salah ya. Jadi saya waktu itu berangkat dengan siapa aja ya, almarhum Ibu Minarni, Lius kalau nggak salah ya. Terus, aduh saya lupa, apa Icuk, apa ikut apa enggak gitu. Jadi dari satu kota besar, waktu itu Bombay ya kalau nggak salah. Terus pergi ke kota kecil, terus naik kereta. Tuh, kita bayangannya keretanya ya paling nggak kayak di kita gitu lah ya, gitu kayak Parahyangan gitu ya. Itu kita juga nggak terlalu ngerti apa sosial budaya di sana juga gitu ya waktu itu ya. Jadi waktu kita ke stasiun itu begitu ke stasiun kita kaget gitu. Ada banyak pengemis, ada banyak sapi kan di sana kan itu ya. Sapi itu kan binatang suci ya, hewan suci kan di sana yang dianggap ini. Jadi satu di mana-mana gitu. Terus udah begitu masuk keretanya tuh ada aduh gimana ya, kita lebih baik lah gitu waktu itu. Sampai ada kayak kompartemennya gitu, ada tempat tidurnya karena jaraknya jauh, terus ada kayak buat tidur, matras, dan itu berdebu, minta ampun. Aduh, berdebu minta ampun. Terus udah kita bilang, udahlah nggak mau tidur gitu. Tapi lama-lama nggak tahu, kaking capek kali tidur, akhirnya tidur juga gitu. Padahal berdebu banget. Tapi kita bersyukur, kenapa? Karena ya kota yang kita kunjungi itu dekat dengan Taj Mahal. Jadi kita, kebayar gitu, karena kita jadi akhirnya bisa tahu yang namanya Taj Mahal gitu. Itu salah satu yang saya ingat dengan almarhum Ibu Minarni itu, yang ya kita ketawa-ketawa aja akhirnya gitu di situ. Oke, waktu pelatnas tuh yang Ibu Minari sama Ibu Retno udah nggak main waktu itu. Yang masih ada itu Ibu Regina Masli, saya nggak tahu Regina Masli, Ibu Imelda Wiguna, kemudian Teresia Widya Susri, almarhum Tati Sumira, terus sempat juga adiknya Pak Rudi Hartono, Utami Dewi, dan Vera, almarhum Ferawati. Gitu. Jadi galak sih enggak ya, cuma kita takut juga sih sama senior. Takut juga, nggak berani misalnya kita ngelewatin atau apalah gitu ya, yang ini mereka gitu nggak berani. Kalau misalnya makan juga nunggu mereka dulu gitu, sempat begitu, sungkan lah ya, bukannya galak gitu. Jadi masih ada kayak semacam yang senior junior itu kayak gitu. Jadi nggak galak-galak, tapi ketika udah jadi satu tim sih ya kita sama gitulah. Awalnya sih saya tunggal dulu. Nah, kemudian akhirnya kenapa kalau pertandingan suka merangkap? Satu, yang tadi itu kaitannya adalah kalau berangkat itu kan susah ya, maksudnya untuk merebut tiket berangkat juga susah. Kemudian kalau awal-awal prestasi kita lagi mengejar
prestasi itu kan nggak mudah. Artinya kita begitu bertanding bisa aja ketemu unggulan pertama gitu, ya. Dan kalau udah berangkat ke Eropa jauh-jauh biayanya mahal, cuma satu kali main tuh sayang banget gitu, ya kan? Kalau pas nggak beruntung di drawingnya. Jadi akhirnya kita untuk mencari pengalaman ya sering bermain rangkap gitu. Tujuan pertamanya tadinya begitu, ya karena keadaan pembiayaan itu gitu. Tapi lama-lama akhirnya menjadi satu apa ya, bermain rangkap itu menjadi satu keuntungan, saling melengkapi gitu. Kalau dari ininya sih nggak ada ya, sama gitu, dari coach itu sama, tapi karena kesadaran sendiri, karena memang juga saya punya motivasi yang menurut saya kuat banget ya saat itu, jadi dengan sendirinya saya tuh nambah gitu, nambah latihan itu eh, hampir setiap hari. Jadi saya latihan tuh 3 kali sehari. Kalau orang lain 2 kali, saya tuh 3 kali, ya 3 kali. Jadi misalnya ketika pagi latihan ya, kita sama-sama latihan fisik, terus kemudian yang lain istirahat. Saya bisa istirahat sebentar, terus nanti latihan nambah, entah weight training, entah kadang-kadang siang-siang supaya saya merasa fisiknya lebih kuat. Kadang-kadang siang hari itu saya jogging sendiri gitu. Atau misalnya pada saat latihan sore misalnya jam 4 gitu, saya jam 3 udah datang untuk latihan nambah sendiri gitu. Jadi ketika saya main rangkap itu nggak terlalu masalah. Ya istilahnya kalau kalau kita mau lebih baik dari yang lain, apalagi kita punya kekurangan. Saya tuh nggak terlalu tinggi kan, nggak terlalu tinggi dibandingin yang lain gitu. Nah, satu-satunya cara adalah saya harus bisa istilahnya mengcover lapangan itu lebih lincah gitu ya, lebih lincah, lebih kuat karena larinya lebih banyak daripada yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi saya harus lebih kuat. Jadi atas kesadaran itu sendiri, kalau saya latihan sama dengan yang lain, ya gimana saya bisa ngejar ketertinggalan saya gitu, gimana saya bisa melebihi dari mereka gitu. Itu pikiran yang ya logika sederhana aja. Saya ya ada beberapa ya yang masing-masing punya punya momen, punya kenangannya tersendiri. Walaupun ya nggak beruntungnya sih kadang-kadang saya menangnya bukan di tempat yang misalnya kejuaraan dunia gitu, atau misalnya di All England gitu. Tapi saya pernah misalnya menang di Indonesia Open, di Taiwan gitu ya. Uh, dari semua itu yang walaupun ini apa namanya, ya mungkin kesannya bagi orang biasa, tapi saya punya kenangan yang tersendiri gitu. Misalnya waktu Asian Game, saya jadi dengan Christian bisa merebut emas. Itu saya bukan main single atau double, tapi malah main mix dapat. Itu saya baru operasi. Jadi saya baru dioperasi kira-kira 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Jadi istirahat untuk operasi aja udah 2 bulan gitu. Dan kita juga nggak tahu, saya juga saat itu nggak tahu apakah hasil operasi ini bisa berhasil baik atau enggak gitu. Nah, saya bersyukur bahwa hasil operasinya baik dan saya latihan apa namanya, sebetulnya belum boleh bertanding gitu. Cuma bandel aja gitu. Bandel aja sampai akhirnya nyuri-nyuri latihan dan akhirnya bisa gitu. Jadi ngebreak arahannya dokter sih sebetulnya gitu. Terus menang di situ. Kenapa? Karena waktu pas di tempat pertandingannya itu saya jatuh sakit. Waduh, itu yang namanya apa namanya, udah pertandingan kena flu berat. Tapi saya nggak tahu gimana, saya punya satu apa ya, kayak 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 eh, apa, iman lah gitu ya.
ya kayak dibisikin gitu. Ya kalau kalau Tuhan berkehendak nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Nggak tahu gimana saya tuh punya kepercayaan itu saat itu, walaupun saya ini, walaupun walaupun apa namanya sakit ya. Biasanya kalau udah sakit flu itu kan, aduh lemes ya, staminanya menurun, dan saat bertanding nggak tahu gimana akhirnya saya juga menang gitu. Itu ya kenangannya di situ. Jadi apa, ada satu sesuatu yang kalau secara normalnya itu biasanya nggak bisa terjadi gitu, tapi ternyata terjadi gitu. Itu satu. Terus kemudian pada saat um, apa ya, oh saya bertanding di kejuaraan dunia di Istora, itu saya waktu menang dari Lena Kopen itu apa ya, walaupun saya di final kalah sama almarhum Vera ya, tapi ketika saya bisa ngalahin di semifinal itu seneng banget, karena saya ingat mungkin sampai sekarang juga masih kayak apa ya, image atau visual dari suasana di Istora dengan 12.000 orang penuh, terus suara-suara itu tuh yang mendukung saya tuh, itu yang apa, momen yang sangat, ya sampai sekarang juga kayak inget lah gitu ya. Itu terus apa lagi ya, ya menang Indonesia Open beberapa kali juga menyenangkan. uh, kita kalau udah di lapangan sih sebetulnya sama aja dengan lawan-lawan dari negara lain gitu ya. Kita punya, ya pelatih juga tidak membatasi kamu harus kalah harus menang gitu, nggak ada gitu. Jadi kalau udah Indonesian Final, pelatih juga kayak terserah lu aja deh gitu. Tidur nyenyak istilahnya pelatih gitu. Gitu. Jadi apa namanya, kita sama-sama fight untuk apa namanya, yang terbaik buat diri kita. Nah, waktu waktu final saya tuh apa ya, saya merasa bahwa semifinal itu adalah finalnya gitu. Jadi semua konsentrasi, semua ini tuh di situ gitu. Ketika saya menang, itu kayak lost, semuanya lost gitu. Wah, saya berhasil ngalahin. Karena Lena Kopen kan juara dunia saat itu ya, yang difavoritkan gitu. Lost gitu, terus konsentrasi saya untuk final juga, ngelawan temen sendiri gitu. Ya udahlah, tahu gitu ya. Ternyata itu salah banget gitu. Jadi saya jadi langsung apa namanya, permainan saya turun, underperform jadi akhirnya, karena konsentrasinya sudah apa namanya, sudah ya kayak semacam diputus gitu. Gitu. Tapi itu pelajaran sih, pelajaran. Ya itulah dinamikanya satu apa namanya, pertandingan satu dan yang lainnya. Iya, terutama yang single putri. Kalau ganda putri masih oke ya, baru baru ini kita menang Olimpik lagi ya. Tunggal putri yang terakhir itu juara Olimpiade kan tahun 92 ya, Susi. Berarti tahun 2022 tuh berarti udah 30 tahun ya. 30 tahun udah berapa presiden? Udah 6 mestinya ya. 6 periode itu. Itu belum belum juga muncul Susi yang baru gitu ya. Saya sih berharap bahwa adik-adik saya ini yang sekarang ada di pelatnas atau mungkin penerusnya yang berikutnya itu bisa mengambil apa, tongkat estafet yang terputus saat ini gitu, dan apa, jadi pelajari kelemahannya, kekurangannya, kenapa tunggal putri sejauh ini belum juga bisa apa, memegang tongkat selanjutnya dari Susi ya.
untuk bisa kembali berjaya di situ. Ya, yang jelas jangan puas hanya sekedar masuk pelatnas ya. Masuk pelatnas itu hanya sekedar jalan untuk menuju ke tangga yang lebih tinggi lagi, bahkan ke puncak gitu. Jadi ya kalau sudah memutuskan jadi atlet, jangan tanggung-tanggung menurut saya. Karena kalau tanggung-tanggung, nggak ke sana, nggak ke sini, buang-buang waktu juga ya. Mendingan jadinya nanti untuk sekolah lah atau untuk apalah, jadi apa berkarya, berprestasi di bidang lain yang memang passionnya tinggi gitu. Nah kalau untuk olahragawan, atlet, yang namanya passion, yang namanya motivasi, determinasi, ketahanan, ya mental, toughness itu ya udah menjadi satu hal yang menjadi apa ya, bagian daripada itu gitu, harus jadi keseharian. Jadi kalau misalnya apa banyak tantangan, yaitu jadikan tantangan itu untuk memacu kita untuk terus berkarya. Nah, omongan-omongan orang tuh kan kalau kita bekerja dengan baik, istilahnya ya, berlatih, kalau atlet ya berlatih dengan baik, bekerja keras, dan itu ditunjukkan di latihan, di pertandingan. Saya pikir semuanya akan menyesuaikan gitu. Saya sekarang kerja di satu foundation, ya, di satu foundation ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan bantuan untuk sosial gitu. Terus olahraganya masih, tapi bukan badminton. Saya udah lama sih nggak main badminton. Terus mungkin kalau mau tahu kenapa saya lama nggak, udah apa ya, males gitu main bulu tangkis. Kenapa? Karena antara apa ya, pikiran dengan kenyataan tuh sering berbeda gitu. Saya rasanya udah keras, tapi kok koknya nggak nyampe ke belakang gitu ya. Terus kemudian ketika tahu itu bola bakalan dicop ke kanan gitu, rasanya bisa keambil tapi nggak kena gitu. Nah, itu yang kayaknya, aduh, males gitu. Jadi ininya tuh kadang masih pikirannya masih terlalu tinggi dengan kenyataan yang ada sekarang gitu. Terus setelah main gitu ya, kadangkala badannya sakit gitu dan lama baiknya. Jadi sekarang ya cari yang enjoy aja, jalan kaki, jogging sedikit gitu. Gitu deh. Banyak yang udah rusak juga sih. Ininya kayak lutut gitu, bekas cedera, tangan juga ada. Jadi di eman-eman lah gitu.